Subjek pembahasan kita kali ini sepertinya banyak yang sudah kenal. Ada bangunan ikoniknya di Taman Mini, ada juga ceritanya yang sudah mendunia. Dan di beberapa daerah, mereka dijadikan snack yang kelihatannya lezat. Kelihatannya. Yang langsung bisa nebak begitu melihat bangunan ini, kamu benar. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Golden Apple Snail, alias keongmas. Gastropoda dari famili Ampullariidae. Keong cantik ini sangat menawan. Lihatlah mereka. Warnanya emas. Tidak heran kalau pehobi ikan hias dan aquascape senang membawa mereka sebagai salah satu warga ekosistem. Beberapa pehobi mengatakan kalau mereka membantu membersihkan akuarium dari alga yang kerap mengganggu kenyamanan. Jadi, selain fungsi estetis, keong ini juga memiliki fungsi praktis. Namun, keindahan dan kemampuan yang dimiliki keong akuatik ini sesungguhnya sangat dibenci oleh beberapa orang. Mengapa demikian? Apa yang membuat mereka sangat dibenci? Apa yang salah dengan keong ini? Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Arpri 20999 need attention, HBD Haris Karar, Instagram Deva Med Shop, terima kasih atas donasinya. Siroj X Rohima, Bubarkan Brin, Jangan Politisasi Iptek, Wichita Undul Pacul, Winter Hana Putri, Liasis Corporation, Chandra Salai Muntois, Solo Leveling, MakaninInternasional.com, Bikin Kaos di Venom.co.id, Teknik Blimbing, Kacang Zukro, Ude Sumber Urip, Aku Sayang Dinda Amelia, Gebetannya Agista RF, Aku Sayang Adinata, W3, Aku Sayang Afriani, Telur Kucing, Alimin, Nadia Karimah Calon Camat, Newgen, Noxons, Rafaza Harden Sudah Khitan, Habis Khitan Nangis, Yulia Irvani Cintaku by Irwan, Betul Demikian, Memang Betul Demikian, Jelajah Purbalingga, Rahmi Lodon Penghuni Laut Dalam, Hana dan Sora, Aku Suka Sheila Afrilia, Setia Sayang Fuad, Donald Kram, Aku Yana Orai Koneng, Andika Sayang Erisha, Kentutnya Senhei Bau, Love You Anggita, Anatariu, Orbit, dan Owai Madik Tetu. Ketika kita bicara tentang keongmas, mungkin yang akan terlintas dalam benak adalah gedung ikonik yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Sebuah bangunan teater besar yang juga bernama keongmas. Bentuk bangunan ini menyerupai keong, yang atapnya berwarna kuning keemasan. Dan memang mirip, bentuk keong aslinya juga seperti ini. Jenis keong ini dikenal sebagai apple snail. Disebut apple snail karena ukuran terbesar mereka adalah sebesar buah apel. Dan karena kita sedang membahas keongmas, maka fokus kita akan tertuju pada Golden Apple Snail dari genus Pomacea. Tapi bang, kenapa nyebutnya keong? Kok bukan siput? Kalau kamu pernah menonton video tentang bekicot, ada sedikit pembahasan tentang ini. Siput adalah gastropoda yang tidak bercangkang seperti ini. Sementara keong adalah gastropoda yang bercangkang. Bagaimana dengan bekicot? Bekicot biasanya ditujukan untuk keong dari satu spesies tertentu, yaitu Lysacatina fulica. Lalu, apa bedanya bekicot dengan siput? Kalau bekicot biasanya terestrial, mereka tidak begitu suka air, sementara siput biasanya ada di kepala. Itu ciput ya? Sorry. Ya jelas beda dong. Kan tadi saya bilang kalau siput adalah gastropoda tidak bercangkang. Keongmas atau keong murbei merupakan keong air tawar asli Amerika Selatan yang didatangkan ke Asia sebagai binatang ternak untuk tujuan bahan baku makanan. Entah bagaimana ceritanya, dari peternakan, mereka kemudian lepas dan menyebar luas ke seluruh Asia. Mereka invasif. Menurut tulisan kajian zoologi dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, keongmas masuk ke Indonesia sekitar awal tahun 1980-an. Dan menjadi hama tanaman padi yang serius di Indonesia. Ribuan hektar semai padi atau tanaman padi berumur muda rusak dimakan oleh keongmas. Keongmas yang masuk ke Indonesia diduga ada 3 jenis, yakni Pomacea canaliculata,
Pomasea paludosa, serta Pomasea insularum. Namun beberapa daerah juga tersebar saudara mereka dari genus Pila atau keong sawah. Penyebaran keong mas di Indonesia sendiri cukup luas. Di mana sungai mengalir, mereka hampir bisa dipastikan ada di sana. Dengan Pulau Jawa yang memiliki keanekaragaman spesies terbanyak. Faktor utama yang membuat keong mas sulit diberantas adalah kemampuan adaptasinya yang tinggi, sehingga dapat hidup di berbagai tipe habitat. Selain itu, tingginya daya reproduksi mereka juga menjadi faktor lain. Untuk 1 hektar tanah, diperkirakan jumlah telur dapat mencapai kurang lebih 8.700 butir per musim reproduksi, dengan persentase kesuksesan menetas sebesar 87%. Adaptasi untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang kering juga menjadi alasan mengapa keong mas melimpah jumlahnya di alam dan dikategorikan sebagai hama. Mereka sangat aktif di malam hari dan diduga sebagai binatang nokturnal, karena mereka sangat sensitif terhadap cahaya. Ketika langit mulai gelap, mereka akan beraktivitas. Ada yang kelaparan dan membabat habis batang tanaman padi, ada yang iseng terus kawin, dan ada yang bertelur. Seperti bekicot, keong mas juga hermaprodit, memiliki 2 kelamin. Tapi tetap harus kawin agar bisa bertelur. Untuk kamu yang ingin tahu secara teknis bagaimana keong kawin, sudah saya bahas di video tentang bekicot. By the way, mungkin kamu sering melihat telur keong mas. Tapi pernah nggak kamu melihat bagaimana keong mas bertelur? Mildly interesting. Telur yang menetas akan menjadi keong-keong larva berukuran mikro yang disebut veliger. Keong kecil ini sudah bercangkang, namun masih lunak. Mereka akan berenang ke sana kemari sembari memakan fitoplankton. Mereka akan terus berkeliaran memakan fitoplankton hingga radula mereka mengeras dan mampu memakan tanaman muda, menjelma menjadi moluska bercangkang yang dicap hama. Pomasea biasanya diminati oleh pehobi ikan hias karena kemampuannya yang membersihkan alga di kaca akuarium. Selain menjadi pembersih, kehadiran keong ini juga mempercantik dan menambah keragaman penghuni ekosistem di dalam akuarium. Warna yang mencolok dan pergerakan yang lamban membuat mata betah memperhatikannya. Namun, semua ini tidak berlaku di mata para petani. Keong mas adalah hama bagi padi. Mereka adalah ancaman serius bagi tanaman padi yang masih muda atau padi yang baru saja ditanam. Mereka sangat brutal dan seringkali bikin kesal. Masalahnya, ketika tanah di sawah kering, mereka tidak terlihat sama sekali. Nihil. Namun, begitu sawah yang kering mulai dialiri air, tiba-tiba mereka muncul. Ini karena mereka memiliki kemampuan estivasi. Estivasi adalah lawan dari hibernasi. Secara garis besar, artinya sama. Pembedanya hanya pada keadaan lingkungan dan cuaca. Hibernasi biasanya dilakukan oleh binatang untuk melewati musim dingin. Sementara estivasi dilakukan oleh binatang untuk menghadapi musim panas. Nah, ketika keong sudah mulai merasakan awal mula musim kering, mereka akan menggali lubang dan memendam diri di dalam lumpur. Mereka tahu kalau bagian atas lumpur akan kering, sementara bagian dalamnya masih menyimpan sedikit air. Dari sisa-sisa air itulah mereka bertahan, menutup cangkang mereka dengan operkulum mereka yang keras untuk melindungi kelembaban organ tubuh bagian dalam. Umumnya, keong mas mampu bertahan dalam status estivasi mulai dari 6 hingga 12 bulan. Seperti hibernasi, keong yang berestivasi akan masuk ke fase torpor, memperpanjang waktu tidur hingga 3 hari, kemudian bangun selama beberapa jam dan akan kembali tidur untuk beberapa hari ke depan. Dan masa tanam padi biasanya dimulai bulan November hingga Maret, di mana curah hujan lumayan tinggi.
suhu udara cenderung lebih lembab dan lebih dingin. Keong yang berestivasi akan merasakan keadaan tanah yang basah dan melunak. Kemudian muncul ketika sawah tergenang. Beberapa akan segera mencari makan, dan beberapa akan kawin, kemudian bertelur. Dan musim hujan seakan turut melindungi telur mereka dari kekeringan. Keong mas akan bertelur di atas permukaan air, dan pada musim hujan, telur mereka akan lebih sering terkena air. Dan jika petani lengah, mereka akan berkembang biak dengan cepat. Berbagai macam cara harus dilakukan oleh para petani yang sawahnya dihuni oleh keong hama ini. Mulai dari memancing mereka dengan makanan di pinggiran sawah, memunguti keong dewasa dan telur-telurnya, hingga menyemprot cairan kimia sintetis anti-moluska untuk mencegah keong mas berkembang biak. Namun, jika semua cara yang sudah dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil, manusia harus turun tangan. Makan. Karena awalnya mereka didatangkan untuk tujuan pangan, maka keong-keong yang ada di sawah biasanya aman dimakan. Cara pengolahannya beraneka ragam, mulai dari disate hingga ditumis. Yang paling terkenal adalah tutut. Bukan itu mas, jangan cari masalah lah. Tutut yang digerobak itu loh. Nah ini. Tutut adalah kuliner berbahan keong sawah atau keong gondang dari spesies Pila ampullacea. Namun, tidak jarang spesies Pomacea berukuran sedang ikut dimasak bersama. Di beberapa daerah di Indonesia, santapan hasil olahan tutut telah menjadi makanan khas yang digandrungi banyak orang. Kuliner berbahan keong ini biasanya dimasak dengan bumbu kuning yang rasanya gurih-gurih nyoy. Tutut biasanya direbus dan disajikan sebagai makanan berkuah. Yang menarik dari makanan ini adalah cara untuk memakannya, yakni dengan menyedot cangkangnya untuk mendapatkan daging di dalamnya. Kayaknya lo gede awas. Gila, langsung masuk ke dalam. Bagi tukang jajan pro yang punya jam terbang tinggi, mereka akan dengan mudah menyedot daging tutut yang berkuah dari cangkangnya. Sekali seruput, nikmat. Namun, untuk yang masih noob, biasanya disediakan tusuk gigi untuk mencongkel daging keluar dari cangkangnya. Menurut penelitian dari Positive Defiance Resource Center, dalam 100 gram keong sawah terdapat sejumlah kandungan gizi, yaitu 12% protein, 217 mg kalsium, 81 gram air, dengan jumlah kolesterol yang relatif rendah. Akan tetapi, setelah makan minum kopi, keong adalah bottom feeder. Mereka kontak langsung dengan lumpur yang biasanya mengandung parasit dan bakteri. Tapi asalkan dicuci dengan bersih dan dimasak dengan matang, kamu nggak perlu khawatir akan menjadi korban keracunan bakteri seperti yang dialami oleh warga di Kampung Sawah, Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada tahun 2018. Korban keracunan olahan keong sawah atau tutut bertambah menjadi 108 orang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Julita Telambanua. Julita, silakan. Ya, Mona dan pemirsa, ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi Anda yang akan membeli atau mengonsumsi makanan kaki lima karena korban keracunan olahan keong sawah atau tutut bertambah menjadi 108 orang di Bogor. Para korban ini masih dirawat di 6 rumah sakit dan 5 puskesmas. Ratusan warga mendadak pusing, mual, muntah, dan pingsan setelah memakan tutut yang setelah diuji di lab ternyata mengandung 3 jenis bakteri, yaitu Escherichia coli atau E. coli, Salmonella, dan Shigella. Menurut Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bogor, almarhum Bapak Budi Santoso, dalam air rebusan makanan keong sawah yang sudah matang tersebut juga terbukti mengandung bakteri coliform dan logam. Bahkan ada sedikit jejak pestisida. Jika bakteri-bakteri tersebut masuk ke tubuh manusia, maka akan menimbulkan reaksi mual, muntah, diare, hingga dehidrasi. Bahkan, bakteri coliform bisa memicu terjadinya kanker usus pada manusia. Semoga fakta ini nggak bikin kamu ngeri makan tutut ya.
Karena kalau Tutut nggak ada yang makan, populasi keong sawah akan melonjak pesat. Kasihan petani, udah capek-capek menanam padi, malah dimakan oleh hama keong yang tidak bisa dikontrol populasinya. Jika sudah begini, nggak ada cara lain. Release the Kraken. Release the Kraken! Bebek adalah predator alami keong. Mereka akan dengan semangat memburu dan melahapnya. Biopestisida ini sudah banyak digunakan oleh para petani di beberapa negara. Dan ini win-win solution. Bebek senang, petani menang. Tapi di Indonesia, para petanilah yang akan sengaja mencarikan keong untuk bebek-bebeknya. Kenapa ya? Padahal dulu angon bebek masih sering terlihat di beberapa daerah. Sekarang jarang. Apa karena bebeknya udah dijadikan bebek balap? Enggak deng, angon bebek masih ada kok di Indonesia. Cuma memang udah mulai jarang. Ada satu cerita rakyat yang berjudul Keong Mas. Ini adalah cerita yang sangat populer. Saking populernya, cerita Keong Mas sudah beberapa kali ditampilkan dalam pentas seni teater. Dan versi tulisannya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur ini mengisahkan tentang dua saudara perempuan yang memiliki nasib yang berbeda dan membuat salah satu di antara mereka gelap mata, sehingga melakukan perbuatan jahat. Adalah Chandra Kirana dan adiknya, Dewi Galuh. Keduanya adalah putri keturunan Raja Kertamarta dari Kerajaan Daha. Meskipun keduanya cantik, mereka memiliki watak yang berbeda. Chandra Kirana sangat baik dan tidak sombong, sehingga ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, Dewi Galuh ketus dan angkuh, sehingga rakyat tidak menyukai Dewi Galuh. Suatu hari, Raja memanggil Chandra Kirana. Raja ingin agar Chandra Kirana segera menikah dengan Pangeran Inu Kertapatih. Chandra Kirana sangat senang. Ia memang mencintai Pangeran Inu Kertapatih. Tetapi, Dewi Galuh pun menyimpan perasaan yang sama terhadap Pangeran Inu Kertapatih. Dewi Galuh pun ingin Pangeran Inu Kertapatih menjadi suaminya. Kesal tak terbendung, Dewi Galuh lantas pergi ke rumah nenek tukang tenung. Ia meminta agar nenek penyihir menguntuk Chandra Kirana menjadi seekor keong. Ketika sedang santai di pinggir sungai, Chandra Kirana tidak sadar kalau dirinya sudah dipantau oleh nenek penyihir. Penyihir itu langsung membacakan mantra dan seketika Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong mas. Chandra Kirana kaget, sedih, dan lemas. Kemudian penyihir berteriak kalau sihir tersebut hanya akan hilang jika Chandra Kirana menemukan cinta sejatinya. Mendengar itu, Chandra Kirana tidak bisa berbuat apa-apa. Harapan dalam hatinya memudar dan menerima nasib yang sedang menimpanya. Kemudian menjalankan kehidupannya sebagai keong mas, menyusuri sungai demi sungai. Suatu hari di sebuah desa, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan untuk dimakan dan dijual. Ketika ia menarik jaringnya, ia menemukan beberapa ikan dan seekor keong mas di dalamnya. Karena keong itu terlihat sangat cantik, nenek itu pun membawanya pulang untuk dipelihara. Keesokan harinya, si nenek kembali mencari ikan. Namun, dari pagi hingga langit menguning, tidak ada satupun ikan yang terjaring. Nenek sedih dan pulang dengan langkah terombang-ambing. Di rumah,
Alangkah terkejutnya si nenek. Ia mendapati hidangan makanan di meja makan. Siapa yang melakukan ini semua? Pikir si nenek. Dengan hati gembira, nenek memakan semua hidangan tanpa ada sisa. Hari demi hari berlalu. Setiap hari, sepulang bekerja, si nenek selalu mendapati rumahnya sudah bersih dan ada sajian makanan di meja makan. Meskipun senang, nenek tetap ingin tahu siapa yang melakukan ini semua. Pada suatu hari, ia pergi bekerja seperti biasa. Namun hari ini, nenek cuma berpura-pura. Ia mengendap, balik ke rumah, kemudian mengintip dari balik jendela. Si nenek melihat keong emas peliharaannya berubah menjadi seorang gadis cantik. Melihat keanehan ini, si nenek langsung masuk ke rumahnya. Melihat nenek yang tiba-tiba membuka pintu, Chandra Kirana kaget dan terpaksa menceritakan semuanya kepada si nenek. Sementara, tanpa sepengetahuan Chandra Kirana, Pangeran Inu Kartapatih ternyata tanpa henti mencari Chandra Kirana dari desa ke desa. Namun, tidak satupun warga pernah melihat Chandra Kirana. Kelelahan, Pangeran Inu Kartapatih mendatangi salah satu rumah warga. Ia hendak meminta minum. Rumah yang ia datangi adalah rumah si nenek yang baik hati. Dan di sana, sang pangeran melihat wajah yang tak pernah ia lupakan. Akhirnya, Pangeran Inu Kartapatih bertemu kembali dengan Chandra Kirana. Dan seketika, kutukan nenek penyihir itu pun sirna. Pangeran Inu Kartapatih membawa Chandra Kirana kembali ke istana. Si nenek yang menolongnya pun dibawa serta. Raja Kertamarta meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Chandra Kirana, dan Dewi Galuh mendapat amarah dari sang raja. Ketakutan, Dewi Galuh kabur, melarikan diri ke hutan. Kemudian, pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kartapatih pun dilangsungkan, dan mereka hidup bahagia selamanya. Tadi kita sudah bicara tentang bagaimana ratusan warga di Bogor jatuh sakit setelah makan tutut. Memang separah itu ya? Dibilang parah ya memang parah. Keong memang bukanlah binatang yang paling mematikan. Binatang yang menduduki urutan pertama yang paling mematikan adalah nyamuk. Keong nomor 2. Mungkin banyak dari kamu yang gak percaya. Tapi ini bener loh. Seperti nyamuk, keong membawa parasit yang mematikan untuk manusia. Bukan. Parasitnya bukan Leucochlorodium paradoxum. Kalau parasit yang ini biasanya hanya menyerang keong darat supaya menarik perhatian burung untuk memakan keong inang agar parasit bisa mengulang siklus hidupnya. Nyamuk membawa parasit bersel satu yang kita kenal dengan Plasmodium. Sementara, keong membawa cacing pipih Schistosoma yang akan menyebabkan schistosomiasis pada manusia. Schistosomiasis telah menginfeksi hampir 250 juta orang di seluruh dunia, dengan laporan tercatat terbanyak di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, menjadikannya salah satu parasit yang paling mematikan di dunia. Sangat gampang bagi manusia untuk terjangkit parasit ini. Cukup kontak dengan air yang menjadi habitat keong pembawa, dan larva parasit ini dapat menempel dan menembus kulit, bermigrasi melalui jaringan tubuh, dan berakhir di pembuluh darah atau di area gastrointestinal, di mana mereka dapat hidup selama bertahun-tahun. Sebenarnya, bukan cacing dewasanya aja yang menyebabkan penyakit pada manusia. Telurnya juga. Telur cacing ini memiliki duri yang tajam, karena pada akhirnya mereka harus keluar dari tubuh manusia dan kembali ke air untuk menemukan inang utama mereka, keong. Di dalam tubuh manusia, cacing ini memulai siklus kehidupan. Di dalam tubuh keong, mereka akan menyelesaikan siklus reproduksi. Dan telur-telur ini dapat bersarang di jaringan tubuh manapun dan menyebabkan gejala yang berbeda, mulai dari gejala ringan seperti demam
infeksi kulit, anemia, dan kelelahan, hingga berbagai gejala parah seperti perut buncit dan kencing dan yang berdarah. Pada kasus kronis, 10% penderita dilaporkan meninggal. Udah hama, membawa parasit pula. Kedua sifat yang merugikan ini membuat manusia mempelajari keong mas untuk mencari tahu bagaimana manusia mampu menekan populasi keong mas ini. Para peneliti di Amerika telah melakukan berbagai cara yang humanis untuk mengurangi populasi keong mas di sawah yang pada akhirnya mengurangi populasi parasitnya. Salah satu cara kreatif adalah menggunakan predator alami keong. Predator yang tidak menjadi invasif ketika ditempatkan. Solusi yang populer adalah aquaculture. Dengan menempatkan predator alami keong yang mampu memangsa keong dewasa, telur, dan bayi keong. 3 kandidat utama adalah udang-udangan, cacing pipih planaria, dan ostracoda. Ketiganya mampu memakan telur dan keong muda dengan lahap, dan tidak menjadi masalah jika ditempatkan bersamaan. Cina, Jepang, dan beberapa negara di Eropa telah dan tengah mengembangkan sistem irigasi menggunakan air laut. Keong air tawar tentu tidak dapat bertahan hidup di air laut, tapi di sisi lain, air laut membuat tanah tidak subur, sehingga pertumbuhan padi agak terhambat jika air laut digunakan sebagai irigasi. Maka para peneliti telah memulai rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman padi yang mampu tumbuh subur di sawah yang menggunakan irigasi air laut. Mungkin dalam waktu dekat, hasil akhirnya bisa kita rasakan. Beras dari padi yang ditanam menggunakan irigasi air laut dan ditanam oleh manusia yang sehat yang tidak terjangkit parasit. Amin. Dari keong mas, kita jadi tahu betapa bahayanya binatang yang bukan endemik jika dilepas liarkan. Mereka bisa menjadi invasif dan merusak ekosistem. Spesies invasif bahkan mampu menyebabkan kepunahan spesies endemik, mengurangi keanekaragaman hayati dalam persaingan mendapatkan sumber daya yang terbatas, yang dampaknya akan merembet kemana-mana, mulai dari dampak ekonomis seperti yang dilakukan keong mas, hingga dampak ekologis seperti perubahan habitat. Tidak ada yang sempurna di alam. Namun, ketidaksempurnaan alam menghadirkan biodiversitas yang saling melengkapi. Dan disinilah keindahan alam. Mengamati dan mempelajari alam adalah cara yang luar biasa untuk membekali manusia di kemudian hari. Karena sesungguhnya, alam yang kita huni bukanlah warisan nenek moyang, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita di masa depan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.